Di ruang tidur yang berada tepat di depan toilet, Hadian berhenti. Pintu ruangan yang masih tertutup rapat dan dalam keadaan bergembok adalah ruang tidur miliknya. Kamarnya terletak di dua deretan kamar dari belakang, serta berhampiran dengan dapur yang menjadi satu-satunya tempat bagi penghuni indekos untuk memasak. Dia memasukkan tangan ke dalam saku celana bagian kanan untuk mencari sesuatu. Dari dalam saku, terdengar suara denting besi yang saling bersinggungan. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan beberapa kunci dari saku celana. Kunci yang ukurannya lebih kecil dipisahkan sementara untuk membuka gembok. Setelah gembok terbuka, dia melepaskan gembok itu dari pengait. Kemudian membuka pintu dengan lebar. Rencananya, dia ingin segera tidur untuk melepaskan penat setelah bekerja seharian. Dia juga berencana ingin merebahkan punggungnya di kasur empuk. Namun, hal yang dilihat pertama kali saat membuka pintu kamar ternyata jauh dari niat awalnya. Lelaki berwajah jutek itu membeku di tempat. Dia mengedarkan pandangan ke segala arah. Keadaan ruang tidurnya jauh dari kata bersih dan rapi. Tumpukan pakaian berserakan di atas kasur. Tumpukan buku acak-acakan di atas lantai. Ada juga buku yang diletakkan tidak beraturan di lemari buku yang telah disusun. Kipas angin dibiarkan menyala. Lampu kamar juga dibiarkan menyala. Melihat kondisi ruang tidur, mendadak terdengar suara buih air yang meletup di dalam kepalanya. Terdengar pula suara uap air seperti pemanas air yang berteriak agar segera diangkat dari kompor gas. Anak setan! Amuknya dengan suara meninggi. Bersamaan dengan itu, tekanan darahnya naik. Hadian berbalik arah. Kali ini, dia menuju kamar Surya, di mana dua orang yang masih setia berleha-leha di atas ranjang berada. Tatapannya mengarah lurus ke depan dengan tajam seperti pisau. Tangannya mengepal dengan erat, mulutnya mengatup dengan geram. Dia kembali berhenti di sebelah daun pintu kamar penghuni tertua. Tatapannya ke ranjang tidur dan menatap mereka. Wajahnya memerah menahan amarah, yang sebentar lagi akan meledak. Ia telah menahan segala rasa kesal sejak menyusuri lorong. Hei anak setan! Kalau mau keluar dari kamar gue tuh tahu diri dong. Lo kira gak capek apa ngebersihin kamar tiap hari? Omelnya dengan nada geram. Refleks, JJ dan Doni mengangkat kepala dari media komunikasi yang digunakan. Mereka tampak bingung dengan omelan Hadian. Sejak tadi, mereka sudah mendengar amukannya bersamaan dengan bantingan pintu. Siapa? Tanya JJ bersuara di sela-sela keheranannya. Lo, pakai nanya segala lagi. Balas Hadian dengan mata memelotot. Gue? Kenapa dengan gue? Tanya JJ yang semakin bingung. Pertama, dia tidak mengerti alasan Hadian tiba-tiba meradang. Kedua, dia semakin tidak mengerti alasan Hadian tiba-tiba menuduhnya. Jangan pura-pura gak tahu ya anak setan. Lo kalau nongkrong di kamar setidaknya sadar diri dong. Setidaknya matiin lampu kamar gue sebelum cabut dari sana. Rutuk Hadian dengan kasar yang semakin menaikkan nada bicaranya. Lo kenapa sih? Kalau ada apa-apa, bicarain baik-baik kek atau apa kek. Jangan tiba-tiba ngegas aja anjir. Gue juga gini-gini masih anak emak bapak kali. Balas JJ yang kini melawan untuk bertahan diri. Dia tidak terima ketika dituduh mendadak oleh Hadian. Terlebih lagi ketika Hadian menyebutnya sebagai anak setan. Hadian mendiamkan diri sebentar. Dia menarik napas dalam-dalam, seperti mengambil seluruh oksigen yang ada di bumi. Kemudian mengembuskannya dengan perlahan sebelum melanjutkan kalimatnya. Tadi pagi kan gue udah ngebersihin kamar. Masih rapi tuh. Kok balik-balik kamar gue udah kayak pasar?
ujarnya yang kini terdengar lebih tenang. Bukan menjadi rahasia lagi bagi penghuni Indekos. Semua orang mengenal lelaki bernama lengkap Chandra Hadianto sebagai si temperamental pendek. Jika hal ringan saja bisa menyulut kemarahannya dengan mudah, Hadian akan mengamuk. Hanya JJ dan Surya yang kadang-kadang bisa meredamnya. Namun, jika sudah melewati batas, akan sangat sulit untuk menghentikannya. Perkara kamar berantakan juga mudah menyulut api kemarahan Hadian. Di antara penghuni rumah ini, dia dikenal sebagai orang yang selalu menjaga kebersihan. Tempat tidurnya harus selalu bersih dan rapi. Tidak boleh ada yang mengusiknya. Jika ada yang berani mengusik, dia akan mengomel sepanjang malam. Surya saja bahkan pernah dibuat tidak berkutik akibat omelannya. Kehadiran Hadian sebagai penghuni Indekos juga menjadi warna tersendiri. Dia yang anti dengan tempat kotor dan berantakan adalah pencetus ide yang menggalakkan mereka untuk kerja bakti tiap akhir bulan. Dia juga yang mencetuskan ide agar menjatuhkan denda Rp100.000 bagi yang mangkir, sehingga mereka menyampaikan keluhannya kepada Pak Jamal. Jadi lo nuduh gue gitu yang ngeberantik ke kamar lo? Gue aja seharian ini gak pernah nongkrong di sana. Balas JJ mengelak tuduhan untuk membersihkan nama. Sudah cukup baginya walaupun dia pernah mengakui sebagai biang kerusuhan nomor 1. Doni yang sejak tadi mendengar adu mulut dan perdebatan keduanya tampak tidak tertarik. Lelaki berkaos tanpa lengan itu bangkit dari kasur Surya setelah menjejakkan diri selama lebih dari 2 jam. Mengangkut laptop miliknya ada dalam mode sleep, serta menjauhkan diri dari mereka. Langkahnya terburu-buru saat keluar dari kamar Surya. Menyisakan keberadaan setenan pisang yang kini tidak lagi menjadi hal yang menarik atensi. Padahal tadi dia ingin menghabiskan semua buah berwarna kuning tersebut setelah diizinkan pemiliknya. Sambil melangkah keluar dari kamar Surya, Doni menggeleng-gelengkan kepala. Dia sudah tahu akar permasalahan yang menjadi pemicu perdebatan mereka. Namun dia diam saja. Dia bahkan tidak memberitahukan apapun setelah mengamati semuanya dari siang tadi. Untung saja abang satu lagi yang belum menampakkan batang hidungnya belum pulang. Jika orang itu sudah menjejakkan kaki, rumah ini tidak akan pernah tenang. Kehadiran sosok bernama 3 kata di sini sudah berhasil membuat kepalanya pening. Ya terus siapa lagi? Lo doang yang sering nongkrong di kamar gue. Ujar Hadian yang masih menuduh JJ sebagai alasan ia menjadi berang. Selama ini, hanya JJ yang sering menunjukkan diri di kamarnya, entah itu untuk mengambil barang yang tertinggal atau hal lain. Penghuni lain tidak ada yang berani menyentuh barangnya. Tapi hari ini gue gak pernah masuk ke kamar lo ya nyet, tutur JJ yang masih tidak terima dituduh oleh laki yang menyandar di pintu kamar Surya. Terus siapa? Tanya Hadian tampak tidak percaya omongannya. Ya lo, jawab JJ yang semakin menaikkan nada bicaranya. Dengan emosi yang berhasil membuatnya meradang, dia menuduh balik Hadian sebagai orang yang menyebabkan perdebatan. Lo ingat kan tadi lo sempat balik perkara name tag lo ketinggalan? Tambahnya. Jawaban JJ sebelumnya membuat Hadian teringat kejadian tadi siang. Saat itu, dia memarkirkan motor dengan terburu-buru, kemudian bergegas masuk ke rumah. Sembari menyusuri halaman depan, ia mengungkapkan seluruh makian dan umpatan yang terlintas di kepala. Pada saat yang sama, JJ yang menggunakan seragam batik melintas. Mereka saling berpapasan, namun JJ berhenti. Kenapa lo? Tanyanya memulai pembicaraan. Dia terkejut karena hal yang dilakukan Hadian saat berpapasan dengannya adalah memaki udara kosong. Nemtek gue pakai acar ketinggalan segala, jawab Hadian yang geram. Kilas balik yang terjadi siang tadi telah berakhir. Mengingat hal itu membuat amarah Hadian perlahan meredam. Dia baru saja menyadari kalau dia melakukan suatu kebodohan yang menuduh JJ sebagai orang yang membuat kamarnya berantakan. Padahal kalau diingat lagi, dirinya lah yang memicu adu mulut itu, perkara nemtek yang ketinggalan. Mengingat kebodohan itu membuat dia mendadak cengar-cengir. Menertawakan diri sendiri ternyata tidak ada buruknya juga. JJ yang memelototinya kemudian membuang muka.
Hadian melangkah masuk ke kamar Surya, lalu menempatkan tulang duduk di kasur saat pemilik aslinya tidak kelihatan. Tatapannya tampak manis memperhatikan punggung JJ yang tidak beranjak. "Marah ya, J?" tanyanya dengan nada lembut. "Tahu?" jawab JJ ketus.